Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama-Nya, kita mau mengagungkan Dia pada pagi hari ini. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan.
firman Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sungguh berdoa. Kami mengucapkan syukur buat setiap hal ini. Dan kami rindu, kami terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang keempat,
ayat yang ke-9 dan 10. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, berdua lebih baik daripada seorang diri. Memang ketika kita berbicara tentang ayat-ayat yang seperti ini seringkali hanya dimaknai secara sempit, seolah ini berarti bicara tentang kasus atau tentang hal pernikahan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebenaran ini tidak hanya berbicara tentang pernikahan. Saudara, ternyata kalau kita memperhatikan dari awal mula penciptaan, kalau kita membaca Kejadian 1 dan beberapa kali juga kita sudah merenungkannya, memang Tuhan sejak awal mula merancang atau menyatakan dengan jelas bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Tuhan merancang kita untuk bekerja sama. Tuhan merancang kita untuk bersama. Di sepanjang Alkitab sudah bisa menemukan bagaimana Tuhan berbicara ya tentang umatnya sebagai sebuah komunitas. Sebagai sebuah komunitas yang akan berhasil lebih baik daripada sendiri. Sekali lagi, ini tidak hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi lebih kepada berbicara tentang komunitas. Bagaimana Allah merancang umatnya sebagai komunitas yang akan berhasil lebih baik jika bersama, bukan sendiri. Nah saudara, ini hal yang perlu kita pahami bersama, betapa Tuhan merancang kita, memang mendesain kita bukan untuk hidup sendiri, tetapi berkomunitas bersama-sama. Jadi Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan sebagai individu yang terpisah satu dengan yang lain. Bukan sebagai pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Semua kita diciptakan masing-masing, saudara, untuk bisa bersama-sama. Jadi bukan untuk mencapai tujuan masing-masing. Bukan. Tetapi untuk bersama. Saudara, itulah sebabnya Tuhan merancang komunitas. Termasuk itulah sebabnya Tuhan merancang gereja. Jadi Alkitab memberikan gambaran gereja sebagai satu komunitas yang harus terus-menerus bersama. Itu makanya digambarkan sebagai sebuah keluarga, digambarkan sebagai sebuah bangunan, digambarkan sebagai sebuah tubuh yang tidak mungkin tidak bersama-sama, yang akan jadi masalah ketika sendiri. Itu makanya saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang harus terus-menerus kita boleh praktekkan. Saudara, sebagai sebuah komunitas yang harus bersama-sama, maka keberhasilan kita terletak pada saling kebergantungan kita. Jadi jangan bangga kalau wah saya bisa lakukan ini sendiri, lakukan ini sendiri. Bukan. Justru letak kekuatan dan keberhasilan kita itu ketika kita bisa saling bergantung. Bukan bergantung saja ya, saling bergantung. Artinya saya membutuhkan orang lain dalam komunitas itu, komunitas itu juga saya membutuhkan saya. Dan kita semuanya. Saudara, maka dalam komunitas
Ya, ketika saya menyampaikan kebenaran firman tentang komunitas, saya sering kali katakan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalam gereja, di dalam keluarga, tidak ada yang paling penting. Tidak ada yang paling penting. Tidak ada yang kurang penting. Tetapi semua penting. Semua penting pada bagian masing-masing, saudaraku. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, maka kita harus boleh mempraktekkan semakin hari hidup di dalam komunitas. Tapi saudara sadar atau tidak bahwa salah satu yang susah dibangun dalam kehidupan kita adalah komunitas. Ada banyak orang cuman datang bergabung. Wah, ikut kalau dalam konteks gereja ya udah ikut ibadah. Selesai pulang. Sudah bagaimana engkau bisa mengalami kehidupan berkomunitas? Ada banyak hal yang kadang menjadi alasan sulit untuk orang bergabung dalam komunitas. Bahkan di gereja-gereja yang dibentuk komunitas, apakah itu cell group, apakah itu komunitas kategorial, atau komunitas-komunitas yang lain, sulit orang bergabung. Orang cuma merasa atau berpikir dalam hidup bergereja itu cuma menjalankan ritual. Saudara, Tuhan ingin kita berada bersama orang lain. Tuhan ingin kita berada dalam satu komunitas. Maka di sini katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Berkomunitas lebih baik daripada seorang diri. Ada orang yang suka menyakitkan, Pak, kalau saya yang paling penting ikut ibadah lah, kalau gabung-gabung saya menghindari ini, menghindari itu. Saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara bukan untuk sendiri dan melakukan ritual, tetapi untuk hidup dalam komunitas dan hidup bersama-sama di hadapan Tuhan. Komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling bergantung, komunitas yang saling membutuhkan. Banyak orang tidak menyadari betapa saya dan saudara itu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Oh, dia saja yang membutuhkan kita. Bukan. Tuhan merancang kita untuk kita sebagai anggota kerajaannya, sebagai anggota tubuh Kristus yang saling tergantung, saling bergantung, saling membutuhkan. Saudara, milikilah kesadaran ini. Betapa saudara berdua atau berkomunitas lebih baik. Nah, apalagi dalam konteks pengkhotbah ini disebutkan betapa ketika orang ada dalam komunitas itu, mereka dikatakan bisa saling menopang. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri? Kalau kita jatuh, siapa yang mengangkat kita? Nah, saudara, makanya kadang ketika orang nggak menyadari fungsi atau hal yang semestinya terjadi dalam komunitas, yang sering terjadi sebaliknya. Komunitas adalah tempat di mana kalau ada seorang yang jatuh, yang lain menopang, yang lain membangkitkan. Bukan ketika ada orang jatuh, yang lain nyorakin. Syukur lo jatuh. Apalagi kalau ada orang lain jatuh, yang lain kasih timpa tangga pula. Makin dihakimi. Saya seringkali merasakan satu hal yang memilukan terjadi dalam komunitas yang seharusnya saling menopang. Ketika ada orang jatuh,
Banyak anggota komunitas justru berdiri sebagai hakim, bukan berdiri sebagai penolong. Ada banyak orang-orang di gereja yang luka. Ada banyak orang-orang di gereja yang akhirnya mereka meninggalkan komunitas. Bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena pengalaman pahit. Orang-orang gereja justru orang-orang yang paling hobi menghakimi orang lain. Semestinya orang-orang yang di dalam komunitas gereja itu orang-orang yang saling menopang. Ketika ada orang jatuh, yang lain menopang. Untuk itulah engkau dan saya dirancang sebagai komunitas. Untuk itulah engkau ada di antara atau bersama orang-orang yang jatuh itu. Untuk engkau menopangnya. Untuk engkau mengangkatnya. Supaya mereka tidak tergeletak. Saudara, satu kebenaran ini saudara dan saya harus pahami. Maka semestinya yang harus terjadi ketika kita mengalami masa sulit, justru dalam komunitaslah kita harus saling menopang. Ketika krisis, justru dalam komunitaslah kita bisa menjalani. Ketika saya dan saudara terus membangun komunitas yang saling bergantung, saling menopang, saling menguatkan, maka komunitas itulah komunitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara, jika ada dalam kehidupan saudara yang menyebabkan hari-hari ini engkau belum sungguh-sungguh bergabung dalam komunitas gereja di mana engkau ada, dalam komunitas orang-orang percaya, dalam komunitas tubuh Kristus, maka biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengubah hidup saudara. Saudara harus bergabung dalam komunitas. Bagi saudara yang menganggap, saya ke gereja hanya sekedar ibadah saja, saya itu pulang, selesai, hindari masalah. Biar firman Tuhan hari ini mengubah hati saudara. Saya dan saudara membutuhkan komunitas yang boleh saling menopang dan membangun. Saudara, mari kita berusaha menjadi orang yang bersedia bergabung dengan orang lain untuk melakukan penugasan atau panggilan dari Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi pendukung dan pemberi semangat kepada semua mereka yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Biarlah kita mulai berperan dalam setiap hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anggota komunitas yang boleh memberkati orang lain. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh sungguh saling mempedulikan satu dengan yang lain. Sembah Tuhan Yesus. Tinggikan kami Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan merancang kami untuk sebuah komunitas. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke
dan tersesat mengikuti jalanmu. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami boleh mengerti prinsip kebenaran firman-Mu yang hari ini kami boleh pelajari bersama-sama. Betapa Tuhan menghendaki kami untuk kami hidup di dalam komunitas yang saling bergantung, di dalam komunitas yang saling menopang, di dalam komunitas yang saling menguatkan. Tuhan, biarlah kami mulai dari diri kami, untuk kami boleh Tuhan mengubah pola pikir kami, untuk kami boleh bertobat dalam kehidupan kami yang kami sering merasa, oh kami ingin hidup sendiri, kami yang paling penting ikut beribadah, kami yang paling penting. Tuhan, ampuni kami jika selama ini itu yang terus kami kembangkan, seolah kami berpikir sudah yang paling bagus sehingga kami hanya sekedar ikut ibadah dan selesai itu kami menarik diri. Sementara Tuhan merindukan kami semuanya hidup dalam komunitas yang benar, komunitas yang saling menopang, komunitas yang saling membangun, komunitas tubuh Kristus. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi untuk kami boleh mengalami kehidupan yang demikian. Tuhan, biarlah kami terus membangun kesehatian, persahabatan. Kami boleh terus membangun relasi satu dengan yang lain. Itu juga yang Tuhan inginkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memampukan kami untuk kami boleh berperan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kami, sehingga kami boleh menopang, menolong, terus membimbing mereka Tuhan ke dalam jalan Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Bapa di surga, kami juga mengucapkan syukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan boleh menggerakkan kami untuk kami boleh memiliki belas kasih kepada orang-orang di sekeliling kami. Melalui apa yang Tuhan boleh telah berkati kami boleh membagikannya kepada orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan dalam komunitas telah kami boleh belajar bersama-sama untuk menopang, membangun Tuhan, dan terus satu dengan lain bisa saling menguatkan. Kami bersyukur ya Bapa oleh kebenaran firman-Mu ini. Oh, terima kasih Bapa. Kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama menjauhkan diri dari persekutuan, bahkan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah gereja. Kami berdoa kalau ada di antara teman-teman kami yang mungkin merasa kecewa, yang mungkin merasa sakit hati, yang mungkin merasa diabaikan, yang mungkin merasa ada banyak mungkin yang dirasakan, yang tidak boleh, mereka tidak nyaman dalam komunitas ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membawa mereka kembali, dan biarlah kami boleh melalui dari diri kami sendiri boleh mulai berperan untuk boleh memperhatikan, untuk boleh saling bergantung, untuk boleh Tuhan senantiasa membawa setiap orang lain ke dalam komunitas. Berkati ya Bapa, supaya kami juga yang ada dalam komunitas kami menyadari betul. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih sering bersikap bertindak sebagai hakim, yang menghakimi orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sesama anggota tubuh Kristus. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mempraktekkan kehidupan ini. Bahwa dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa krisis, dalam masa-masa begitu banyak tantangan pencobaan, kami seharusnya semakin bersatu. Tuhan, lawatlah juga gereja-Mu dimanapun Tuhan, supaya kesatuan nyata di antara kami, supaya kesatuan boleh sungguh nyata di antara kami semua, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi komunitas yang berkenan di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, buat tolong kami setiap pribadi supaya kami boleh Tuhan terus menyediakan waktu untuk kami bisa hidup bersama-sama, menopang satu yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terutama untuk mereka yang sakit kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kesembuhan mereka alami. Mereka yang sedang dalam kondisi masalah, mereka yang sedang dalam kondisi konflik, mereka yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik dalam relasi mereka satu dengan lain. Tuhanlah yang memperdamaikan, memulihkan melalui setiap kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan boleh memampukan saya dan saudara untuk boleh menjalani kehidupan dalam komunitas yang saling bergantung, sehingga Tuhan dipermuliakan dan saya dan saudara saling dikuatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.